Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTubeku, sebuah vlog yang menceritakan banyak hal yang berkaitan dengan desain, pengalamanku dan desain grafis itu sendiri. Di vlog ke-10 ini, saya akan ceritakan kenapa desainer grafis sebaiknya jangan hanya fokus belajar desain grafis. Dan perlu teman-teman ketahui jika saya bukanlah seseorang yang sangat ahli di bidang ini, karena saya justru masih butuh banyak belajar. Sebelum saya bercerita lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu hal-hal mendasar supaya nantinya tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti yang kita semua ketahui, desainer grafis adalah sebuah profesi yang sama seperti profesi lainnya. Dan ketika menjalani profesi ini, kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pebisnis? Ketika kita memilih menjadi seorang pebisnis kreatif, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar bagaimana cara memulai dan menjalankan bisnis. Entah belajar melalui buku-buku bisnis, pelatihan bisnis, atau mungkin learning by doing. Dan untuk menjalankan bisnis mutlak diperlukan marketing dan branding. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama adalah tentang bisnis, dan yang kedua adalah tentang branding, dan yang ketiga adalah tentang marketing. Memang tidak mungkin saya menjelaskan semuanya secara detail dan tuntas karena bisa menjadi sebuah video dengan durasi yang sangat panjang. Jadi saya hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Dan selebihnya bisa teman-teman pelajari sendiri entah melalui pelatihan bisnis, buku-buku bisnis, atau melalui media lainnya. Ada yang berpendapat dengan menjalankan bisnis desain atau bisnis sektor kreatif yang lainnya tidak menjadikan diri kita sebagai seorang pengusaha, dan tidak harus menjadi seorang pengusaha untuk memulai sebuah bisnis. Saya pernah menyimak penjelasan Seth Godin di sebuah video podcast tentang perbedaan besar antara seorang freelancer dengan seorang pengusaha. Menurut Seth Godin, kurang lebih pekerja lepas hanya dibayar untuk pekerjaan mereka. Jika Anda seorang penulis naskah lepas, Anda dibayar saat bekerja. Pengusaha menggunakan uang orang lain untuk membangun bisnis lebih besar dari diri mereka, sehingga mereka dibayar saat mereka tidur. Masalahnya adalah penggunaan istilah ini memang cukup membingungkan karena istilah pengusaha biasanya digunakan untuk merujuk kepada siapa saja yang memulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Namun yang menarik adalah pendapat John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Menurutnya, ekonomi kreatif adalah kegiatan dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang, karena bagi masyarakat ini menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Kemudian pada tahun 2015, DMC atau Department for Culture, Media and Sport yang merupakan salah satu departemen dalam pemerintahan UK atau Inggris mengakui 9 sektor kreatif yang salah satunya adalah desain, mulai dari produk desain, graphic design, dan fashion design. Desain dikategorikan sebagai salah satu bagian dari industri kreatif, dan siapapun yang berbisnis di salah satu industri kreatif maka disebut sebagai creative planner. Fokus dari creative planner berbeda dengan pengusaha pada umumnya, namun keduanya sama-sama menjalankan bisnis. Creative planner menjalankan bisnis jasa, menjual layanan, menjual ide. Meskipun pada akhirnya menurut Profesor Philip Kotler, every business is a service business. Oke, yang pertama, buat apa desainer harus belajar bisnis? Jadi gini bro, meskipun kamu sudah sering share karya-karya grafis di Instagram, Dribbble, dan sejenisnya, meskipun kamu punya follower yang sangat banyak, sering dapat klien dan bisa menghasilkan uang dari keahlian kita sebagai seorang desainer, menurutku pribadi itu belum cukup. Meskipun semuanya itu sudah bisa disebut sebagai aktivitas bisnis. Tentunya harapan kita bisnis itu bisa terus berjalan, berkembang, dan bertahan hingga puluhan tahun ke depan atau bahkan ratusan tahun. Bisnis kita adalah bisnis jasa. Kita menjual layanan dan ide. Jika kita tidak belajar bisnis, maka kita tidak tahu bagaimana caranya menghitung dan menentukan tarif dengan tepat. Kita tidak tahu bagaimana caranya memberikan pelayanan yang baik kepada calon klien dan klien. Kita tidak tahu bagaimana caranya mengatur keuangan bisnis kita.
Kita tidak punya visi dan misi untuk belasan hingga puluhan tahun ke depan, dan masih banyak lagi. Misalnya begini, sebelum kita menentukan tarif, kita harus menghitung dulu berapa biaya untuk menjalankan bisnis selama 1 tahun. Mulai dari biaya internet, biaya sewa domain dan web hosting, untuk membayar tagihan telepon, pulsa, listrik, buku sketsa, pensil, biaya sewa software, bensin, makan dan minum, biaya upgrade laptop ataupun handphone, dan masih begitu banyak lagi. Sederhananya kita hitung semuanya dulu, kemudian kita bagi 12 bulan untuk menemukan berapa biaya menjalankan bisnis kita selama sebulan. Dan dari situlah kita bisa mulai memasang berapa target pendapatan minimal selama sebulan. Jadi harus ada target. Kemudian mengenai cara memberikan pelayanan baik. Pelayanan yang baik itu bukan hanya tentang atau hanya ketika hanya kita mengerjakan sebuah proyek dari klien. Pelayanan yang baik itu dibagi menjadi 3 bagian. Before, during, dan after. Ketika ada seorang yang tertarik dan bertanya tentang layanan kita, maka pada saat itulah kita melakukan pengenalan jasa, edukasi kepada calon klien. Kita mengedukasi, menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, hangat, dan ramah. Meskipun pada akhirnya mereka tidak jadi menggunakan jasa kita, tetapi tetap tunjukkan sikap yang baik dan ramah, karena itu merupakan salah satu bagian dari branding. Karena bisa saja ketika mereka tidak jadi menggunakan layanan kita, namun karena sikap kita yang baik, hangat, dan ramah, itu justru membuat mereka merekomendasikan bisnis kita, layanan kita kepada keluarganya, kepada teman-temannya, ataupun kepada siapa saja yang mereka kenal. Dan bahkan jauh lebih baik lagi kalau kita tetap menyapa mereka, menanyakan kabar dirinya, keluarganya, bisnisnya, dan lain-lain. Kemudian ketika mereka jadi menggunakan layanan kita, berusahalah memberikan layanan yang baik. Berikan kesan positif. Dan gak ada salahnya kita memberikan kejutan atau bonus yang tidak pernah kita sampaikan di awal pembicaraan. Misalnya ketika kewajiban kita hanya memberikan 5 opsi desain, maka tiba-tiba berikanlah 8 opsi desain. Itu misalnya. Atau ketika kewajiban kita hanya memberikan 3 kali revisi, maka tiba-tiba tawarkanlah 1 hingga 2 revisi lagi. Misalnya seperti itu. Karena ketika mereka menyadari kualitas layanan kita melebihi ekspektasi mereka, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan terus menggunakan layanan kita hingga bertahun-tahun, atau istilah umumnya repeat order. Hal semacam ini sering saya alami, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan merekomendasikan kita kepada keluarganya, teman-temannya, atau siapapun yang mereka kenal. Kemudian setelah kita selesai memberikan layanan kepada mereka, jangan hanya mengucapkan terima kasih dan meminta testimoni. Jangan berhenti di situ. Tetapi tetap sapa mereka, tanyakan kabar dirinya, keluarganya, bisnisnya, bahkan ketika mereka ulang tahun, gak ada salahnya kita mengucapkan selamat ulang tahun. Jenguk mereka ketika sakit, atau hadiri pemakaman keluarga mereka ketika kita mendengarkan ada anggota keluarga mereka yang meninggal, dan lain-lain. Sedangkan untuk pelayanan sebaiknya jangan hanya 1 atau 2 jenis saja, tapi ada banyak jenis, karena ini bisa menjadi nilai tambah bisnis kita atau yang biasanya dikenal sebagai value. Misalnya gini, misalnya layanan utama kalian hanya mendesain logo, kop surat, amplop, map, hingga brand guide. Coba kembangkan lagi dengan menambahkan layanan desain dan optimasi website, optimasi media sosial, desain antarmuka pengguna, dan lain-lain. Atau bahkan kembangkan lagi dengan mengerjakan branding secara komprehensif, mulai dari tahap riset hingga aktivasi. Jadi gak ada salahnya kita membayangkan jasa kita sebagai sebuah produk, yang artinya adalah harus ada inovasi untuk menghadapi persaingan bisnis. Coba cari celah, layanan apa yang belum banyak atau belum pernah ditawarkan atau dijual oleh bisnis lainnya, tetapi layanan itu justru memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan tambahan. Sekarang yang kedua adalah buat apa desainer belajar branding dan marketing. Oke, ini salah satu bagian yang menarik. Karena ada banyak kesalahpahaman tentang branding, khususnya untuk pemula. Branding itu tidak hanya tentang desain logo, slogan, cutting stiker mobil, desain kemasan, papan nama, dan seterusnya. Kalau kalian memahami branding seperti itu, maka kalian sedang melakukan kesalahan yang besar, pemahaman yang salah.
Karena branding itu dimulai dari tahap riset, data collecting, kemudian menyusun strategi, taktik, value, menentukan segmentasi, targeting, positioning, differentiation, marketing mix, dan masih banyak lagi. Jadi, desain logo, slogan, dan lain-lain itu masih dalam tahap awal setelah semua proses itu. Maka kenapa desain logonya seperti itu? Itu ada alasannya dan berbasis data. Kenapa warna brandnya seperti itu juga ada alasannya dan berbasis data. Kenapa segmen pasarnya kok di situ? Itu juga ada alasannya dan berbasis data. Kenapa kok pesan-pesan atau konten-konten yang disampaikan seperti itu juga ada alasannya dan berbasis data juga. Jadi branding dalam arti yang sebenarnya tidak bisa berdasarkan perkiraan-perkiraan saja. Terus desain logo, slogan, desain kemasan, brand gate, papan nama dan lain-lain itu namanya apa kalau bukan branding? Menurutku dan kebanyakan orang menyebutnya sebagai visual branding atau brand identity karena masih di ranah visual, nggak sampai aktivasi. Bagaimana caramu melayani calon klien dan klien itu adalah salah satu bagian dari aktivasi. Ketika kamu memposting desain-desain logo di media sosial, itu juga salah satu bagian dari aktivasi, yang artinya kamu menyampaikan, mengumumkan kepada audiens apabila kamu seorang desainer logo. Dan ketika kamu hanya memposting tips-tips bagaimana caranya menambah follower, bagaimana caranya storytelling yang baik, bagaimana caranya bisnis itu sukses dan lain-lain, itu artinya kamu sedang mengumumkan kepada audiens apabila kamu seorang konsultan branding, konsultan pemasaran, atau seorang konsultan bisnis. Kemudian mengenai penampilan, cara komunikasi, gaya bahasa dan visual itu juga menentukan siapakah segmen pasarmu, kelas bawah, menengah, atau kelas atas. Maka berapa tarif layananmu adalah berdasarkan dari segmentasi itu tadi. Misalnya teman-teman memilih segmen kelas bawah, maka kalian pasti bersaing dengan harga yang murah. Semakin murah, semakin banyak peminatnya. Segmen kelas bawah itu gak peduli dengan value kalian. Yang mereka pedulikan hanya harga yang murah, tapi dapat banyak keuntungan. Lain halnya dengan kelas menengah yang pada umumnya berorientasi pada value dan harga. Dan lain halnya juga dengan kelas atas yang tidak terlalu memperdulikan berapa harganya, tetapi lebih fokus seberapa besar value-nya. Dan untuk bersaing dengan desainer lainnya, kamu juga harus punya differentiation. Misalnya gini, jika kebanyakan desainer memposting desain logo yang stylenya A, maka kamu harus beralih ke style lainnya, misalnya style D. Tujuannya apa? Supaya stand out, menonjol. Karena pasti ada banyak calon klien yang merasa bosan dengan desain logo yang menggunakan style A. Karena itu tidak bisa membuat logo mereka terlihat stand out atau menonjol. Maka mereka pasti melirik desain logo yang berbeda style, atau mungkin saja dari awal mereka memang lebih suka dengan desain logo dengan style D. Maka diferensiasi itu penting. Jadi gini, kalian memasarkan desain-desain itu bukan hanya ke sesama desainer, tetapi kepada calon klien. Maka jumlah follower yang banyak belum tentu juga memiliki klien yang banyak, karena bisa saja dari 80% followermu adalah desainer. Kemudian mengenai platform media sosial, saran saya sebaiknya jangan hanya menggantungkan bisnis hanya kepada satu atau dua platform media sosial untuk aktivasi branding ataupun pemasaran. Karena apa? Karena bisa saja suatu saat platform yang kita gunakan pada saat ini mulai ditinggalkan penggunanya. Sedangkan kita sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terus aktif pada platform tersebut. Akibatnya adalah aktivitas pemasaran pada platform tersebut nyaris tidak ada hasilnya. Memang benar, jika tidak semua platform bisa optimal digunakan untuk aktivitas pemasaran, maka disinilah tugas kita untuk menganalisa platform apa saja yang tepat untuk aktivitas pemasaran dan branding kita. Jadi cepat-cepatlah menganalisa sebelum terlambat. Cepat-cepatlah melakukan perubahan sebelum terlambat. Seorang creative planner yang baik tidak pernah tergantung pada 1 hingga 2 platform saja. Dan apapun platformnya, mereka bisa dengan mudah beradaptasi dengan cepat. Oke, kurang lebih informasi-informasi inilah yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua. Memang tidak mungkin saya menjelaskan semuanya secara detail dan tuntas karena bisa menjadi sebuah video dengan durasi yang sangat panjang. Di akhir video ini saran saya adalah sebaiknya perbanyak membaca buku-buku bisnis, buku pemasaran, buku branding. Jangan hanya fokus belajar desain saja.
upgrade skill kalian, lakukan pengembangan diri, perluas pergaulan kalian, dan jangan hanya bergaul dengan sesama desainer saja. Dan ikuti pelatihan atau seminar bisnis jika ada kesempatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk konten-konten saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.